Halo semuanya, perkenalkan nama saya Henry Tamata dan pada hari ini saya akan membahas tentang perkembangan sejarah film horor dari awal sampai sekarang. Nah, kalau begitu langsung saja kita ke videonya. Nah, tapi sebelum saya membahas tentang film yang bergenre horor, saya akan membahas film yang pada pertama di dunia ini. Jadi film pertama yang ada di dunia ini diciptakan oleh Louis dan Auguste Lumière pada tanggal 28 Desember 1895 dengan menggunakan sinematograf atau proyektor film. Film ini berjudul Sortie de l'usine Lumière de Lyon yang berarti karyawan meninggalkan pabrik Lumière. Film ini hanya berdurasikan 46 detik saja dan berisikan adegan para pekerja pabrik Lumière meninggalkan pabrik tersebut secara berbondong-bondong dikarenakan sewaktu itu sudah ditunjukkan untuk pulang. Sebelumnya, pada tahun 1892, Lumière bersaudara membuat kamera dan proyektor untuk membuat gambar bergerak. Lalu, pada tahun 1895, Louis dan Auguste Lumière mengadakan pertunjukan mereka di Salon du Grand Café di kota Paris. Pada akhirnya, Lumière bersaudara berhasil menampilkan film-film mereka kepada dunia. Dan total, Lumière bersaudara berhasil menciptakan 10 film. Tapi sebenarnya sebelum film Lumière bersaudara sudah ada orang yang menciptakan film pada tahun 1888. Film itu berjudul Runway Garden Scene. Film ini dibuat oleh Louis Le Prince dan hanya berdurasikan 2,11 detik saja. Film ini berisikan adegan taman tanpa suara dan warna seperti film-film pada tahun tersebut. Dalam Guinness Book of Records, Runway Garden Scene tercatat sebagai film tertua di dunia, sedangkan film Lumière bersaudara dicatat sebagai film komersial pertama di dunia karena memperkenalkan publik terhadap keberadaan film. Nah, setelah membahas tentang terciptanya film-film pertama di dunia, mari kita lanjut saja ke pembahasan tentang film yang bergenre horor. Nah, jadi film horor pertama yang ada di dunia ini diciptakan oleh George Méliès pada tahun 1896. Film ini berjudul Le Manoir du Diable yang berarti Istana Berhantu atau Rumah Iblis. Film ini hanya berdurasi 3 menit dan berisi tentang berbagai benda-benda yang biasanya dilihat di film horor seperti kelelawar, hantu, terus tulang, dan lain-lain. Ini adalah contoh film pertama yang mengandung unsur supernatural. Lalu pada tahun 1900 dan 1920, film yang bergenre horor mulai memasuki era literatur, di mana era itu adalah era di mana novel-novel horor mulai diadaptasi menjadi film horor. Contohnya seperti film Frankenstein besertakan dengan Mr. Jekyll and Mr. Hyde dan juga The Werewolf, di mana kedua film tersebut yang tadi disebutkan telah hilang ditelan oleh waktu. Setelah era literatur, kita bisa lanjut ke pada tahun 1920 sampai 1930, di mana dianggap sebagai era emas film horor. Karena di era tersebut bisa dibilang mulai banyak film horor yang dibuat dan mulai banyak film horor juga yang mencoba untuk menakuti para penontonnya. Era ini juga memiliki beberapa film yang dianggap klasik. Contohnya seperti The Cabinet of Dr. Caligari pada tahun 1920, Nosferatu yang rilis pada tahun 1922, dan lalu ada juga Frankenstein yang rilis pada tahun 1931, dan yang terakhir ada The Mummy yang rilis pada tahun 1932. Tahun 1930 juga baru dimulai mendeskripsikan film-film tersebut menggunakan kata horor, karena sebelum tahun 1950-an film horor dideskripsikan sebagai film romance melodrama.
Lalu pada era tersebut juga lahir bintang horor pertama di dunia, yaitu Bela Lugosi, berkat performanya di film Dracula, dan dia juga orang pertama yang berfokus pada film horor. Sebanyak film horor saat zaman itu mulai menakuti para penontonnya, film horor pada zaman itu juga mulai membuat para penonton khawatir karena banyak sekali film horor yang mulai disensor. Contoh dari film-film yang terkena sensor itu adalah Freaks yang rilis pada tahun 1932, yang dikarenakan banyak kontroversialnya itu menciptakan banyak sekali sensor dan membuat direktur dari film tersebut, Todd Browning, karirnya menjadi hancur, yang sebelumnya padahal dia sudah membuat film yang lumayan sukses, yaitu Dracula. Karena kontroversial ini, Freaks juga sempat di-ban selama 30 tahun. Lalu ada era Atomic atau era film-film horor yang bertemakan monster. Era ini bisa dibilang era monster karena perusahaan Hammer yang ada sejak tahun 1934 dan sekali lagi mengadaptasi buku seperti Frankenstein, The Mummy, dan Dracula. Lalu pada tahun 1940-an sampai 1950-an, karena perang masih saja terus ada, itu membuat orang mulai membuat film bertemakan mutasi di kanan nuklir seperti Godzilla, terus The Incredible Shrinking Man, dan lain-lain. Nah, lalu ada tahun gimmick, dimana seperti namanya, tahun ini mempunyai banyak gimmick di bioskop seperti membayar orang untuk berteriak dan pura-pura pingsan, terus ada penggunaan kacamata 3D, dan lain-lain. Namun ini cepat berakhir karena pembuatan film horornya yang sangat sedikit budgetnya. Namun ada satu film yang hanya memiliki budget sebesar $100.000 yang berhasil mendapatkan keuntungan sebesar $30 juta. Nah, film itu ada Night of the Living Dead buatan George A. Romero pada tahun 1968. Film Night of the Living Dead juga berhasil membuat banyak orang mulai memproduksi film-film yang bertemakan zombie. Nah, setelah era penuh gimmick itu, kita lanjut ke tahun 1970-an sampai 1980-an, yang dimana rata-rata film horor pada era ini bertemakan supernatural. Banyak orang yang menantikan genre horor ke depannya karena banyaknya film horor yang sangat bagus di era ini. Contohnya seperti The Exorcist pada tahun 1973 dan The Omen pada tahun 1976. Lalu juga ada The Film Carrie pada tahun 1976 dan The Shining pada tahun 1980, yang kedua film ini didasarkan pada buku ciptaan Stephen King. Dan yang terakhir ada film Poltergeist pada tahun 1982. Lalu pada tahun 1980-an kita sampai ke era slasher atau film jagal. Nah, sebenarnya film slasher pertama itu sudah ada sejak tahun 1932 yang berjudul The 13 Woman. Nah, itu sebenarnya film itu dianggap sebagai prototipe film slasher bagi para fans horor. Lalu setelah itu pada tahun 1960-an juga ada film Psycho yang juga dianggap sebagai film slasher. Lalu ada film The Texas Chainsaw Massacre yang rilis pada tahun 1972. Film ini dianggap sebagai pencetus film slasher karena film ini berhasil mempopulerkan genre slasher. Nah, berkat film The Texas Chainsaw Massacre, banyak orang yang mulai meniru formula film itu. Contohnya seperti Halloween, Friday the 13th, dan A Nightmare on Elm Street yang tetap terkenal sampai sekarang. Lalu era selanjutnya adalah era komedi. Nah, era komedi ini dimulai dari tahun 1990-an. Nah, era ini di awal 1990-an dimulai dengan banyak
film yang meniru film slasher, dan ini membuat genre itu menjadi terlalu banyak digunakan dan kehilangan kreativitasnya. Dan era ini juga mulai mempopulerkan penggunaan CGI. Contohnya seperti film Anaconda pada tahun 1957 dan film Dead Rising pada tahun 1958 yang dianggap mempunyai efek CGI yang sangat buruk. Walaupun pada era ini banyak film yang mengecewakan fans of genre horror, tapi ada juga beberapa film yang berhasil menyelamatkan genre ini. Contohnya Scream pada tahun 1996 dan juga film Branded pada tahun 1952. Lalu kita masuk ke era zombie yang dimulai pada tahun 2010. Nah, seperti nama eranya, era ini mempunyai banyak sekali film yang bertema zombie. Contohnya seperti ada adaptasi video game terkenal yang berjudul Resident Evil pada tahun 2002. Lalu juga ada film I Am Legend pada tahun 2007, ada film Zombieland pada tahun 2009, dan masih banyak lain. Lalu setelah itu kita masuk ke masa sekarang, di mana di masa ini sudah banyak sekali di film remake, reboot, dan juga film sequel yang sangat banyak dan membuat genre ini seperti sudah kehilangan kreativitasnya. Namun juga ada beberapa subgenre horor yang bangkit kembali seperti genre penyiksaan. Contohnya pada tahun awal 2000-an ada film Saw dan Hostel yang dimana sepertinya franchise tersebut tidak akan berhenti merilis sequel. Walaupun banyak sekali film yang dianggap tidak original, tapi tentu saja juga ada yang original. Contohnya ada film The Cabin in the Woods pada tahun 2012 yang dianggap sebagai Scream dekade itu. Lalu ada film The Girl Walk Home Alone at Night dan juga The Babadook yang rilis pada tahun 2004 yang dianggap sangatlah original dan bagus. Lalu juga ada Jordan Peele yang sekarang dianggap sebagai raja horor baru karena film yang dia rilis, contohnya seperti Get Out pada tahun 2017, film Us pada tahun 2019, dan film Nope pada tahun 2022. Nah, sekian video pada hari ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam penyebaran informasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lain kali.